Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada mahasiswa yang udah join di Zoom ya, live streaming mata kuliah PBO siang ini. Baik, hari ini singkat aja karena hari ini adalah hari pertama kita kuliah mata kuliah PBO ini. Ya, Day One, yaitu materinya hanya perkenalan dan silabus dari mata kuliah PBO itu sendiri. Outline-nya hanya ada 4. Satu ada perkenalan, nomor 2 ada aturan perkuliahan online, kemudian nomor 3 ada penilaian, bobot presentasi nilai mulai dari kuis, tugas individu, sampai dengan nilai UAS nanti. Dan poin keempat adalah silabus pemrograman dari PBO. Kita mulai dengan poin pertama, yaitu perkenalan. Ya, perkenalan di sini adalah perkenalan ke saya dulu ya, karena saya mengajar di mata kuliah PBO ini. Perkenalkan, nama saya itu adalah Robi Setiawan. Kalian bisa panggil saya dengan Pak Obi, yang saya kasih highlight warna biru ya, Obi. Saya nggak nyaman dipanggil Pak Rob ya, tapi Pak Obi aja udah cukup. Kemudian untuk menghubungi saya bisa melalui kontak WA tertera di bawah ini, ataupun lewat Telegram ya. Telegram dengan ID ROBY_Setiawan. Kemudian ini adalah alamat email saya. Ya, semuanya jelas ya. Jadi ini yang bisa digunakan untuk melakukan koneksi ke saya. Kemudian untuk nomor WA ini hanya dalam chatting, tidak boleh menelpon langsung ke saya ya. Cuma chatting doang via WhatsApp. Untuk panggilan telepon boleh dengan keadaan mungkin urgent ya. Urgent misalnya, Pak, hari ini saya nggak bisa kuliah. Kalau bisa normal ya, yang sehari-hari sebelum pandemi dilakukan, saya kecelakaan, itu boleh lah telepon ya. Tapi biasanya kalau telepon juga saya nggak bisa sering-sering angkat. Saya juga jarang depan handphone. Berikutnya adalah experience atau pengalaman saya mulai dari 2004 sampai dengan 2017 aktivitas saya ya. Pada 2004 sampai dengan 2008 saya posisinya adalah mahasiswa S1. Saya lulusan Stikom Dinamika Bangsa atau alumninya Stikom lah ya. Kemudian 2007 sampai 2008 ini bergandengan. Ini saya kuliah sambil kerja sebagai animator di CV Turion Kreatif. Masih ada pusatnya. Dia kantornya di Cempaka Putih ya. Kemudian saya tamat di sini, graduated, lulus ini, lulus. Nah, jelek banget mouse-nya ya. Kemudian saya lanjutkan bekerja di bidang IT juga, yaitu posisinya adalah Deputy IT Manager selama 3 tahun. Di sini saya Jambi, Jakarta. Jakartanya saya itu di Sunter ya, daerah pabrikan ya, Sunter. Kemudian 2010 saya menikah ya, rentang waktu dari 2008 sampai dengan 2011 saya sisipkan di sini, saya menikah di tahun 2010. Ya, alhamdulillah saya sudah mempunyai anak 2, 1 cowok, 1 lagi cewek. Kemudian saya berhenti di sini, ya ini saya cut. Kenapa? Karena di sini saya mobilitasnya tinggi banget, Jambi Jakarta. Karena posisinya saya baru menikah, saya kan sering ninggalin istri ya, dinas. Jadi saya stop, saya pindah ke nama perusahaannya APN, Armada Prima Nusantara, itu di perkapalan ya, kapal tongkang, takbut ya, itulah dia ya. Di situ posisi saya adalah IT programming saja. Kemudian saya berhenti, jeda waktu cuma setahun doang ya. Saya nggak nyaman kerja di sana karena jauh ya. Kemudian saya masuk lagi di marketing manager. Ya, manajer di sini sebenarnya nggak aneh karena orang tua saya lah yang punya perusahaan ini. Di sini saya posisinya, bukan, perusahaan saya itu bergerak di bidang developer perumahan ya. Proyek saya yang pernah saya garap itu ada di Citra Raya, kemudian ada di Medina Residence, dan terakhir ada di Palmerah ya. Nama perumahannya adalah Merah 5. Kemudian tentang waktu di sini, saya juga lanjutkan pendidikan S2 saya di MSI di Jambi ya, di Universitas Dinamika Bangsa, MSI. Kemudian 2017 saya tamat
nih tamat, saya ditawari langsung suruh mengajar ke universitas atau kampus. Cuman di sini saya pakai jalur normal. Jadi saya ikut tes narkoba, tes kesehatan, kemudian tes yang lain ya, psikotes. Ternyata saya lulus sampai 2017 dan sekarang itu saya menjadi dosen. Saya baru termasuk dosen baru ya, 3 tahun di Universitas Dinamika Bangsa. Yang kalau saya lihat ke dosen-dosen lain itu udah lama-lama ya, ada yang 5 tahun, bukan 5 tahun masih baru juga, tapi ada yang 8 tahun ke atas sudah banyak ya, 8 tahun, 10 tahun saya lihat banyak banget. Oke, ada pertanyaan mengenai slide ini? Jadi kita buka pertanyaan slide ya. Jadi nanti ada sesi untuk penilaian, sesi aturan, dan seterusnya ada banyak ya. Jadi kalau jelas soal ini saya next aja ya. Saya close dulu. Kemudian interest area saya atau bidang ketertarikan saya itu di mana aja. Pertama saya suka code, memang suka nge-code, ngoding. Kemudian saya suka desain ya. Desain apa? Desain grafis, desain interior, rancang bangun, kemudian banyak ya yang berbau multimedia ataupun desain grafis, desain terus saya suka banget ya. Kemudian saya suka juga nama entrepreneurship atau ilmu kewirausahaan ya. Saya suka baca-baca dan saya suka coba-coba nih di sini. Kemudian saya suka gaming, memang anak gamer ya. Nama juga programming ya. Pro gaming, bukan pro gaming ya. Nyambung nggak? Profesional gaming, pro gaming. Kemudian di sini ada suka juga fish pet ya. Peliharaan atau hewan peliharaan yang saya rawat itu adalah ikan jenis guppy ya. Ada beberapa sudah saya pelihara jenis guppy-nya ya. Kemudian di sini ada subjek atau mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa. Satu ada struktur data, ini semester 2 biasanya. Ya, saya mengampu program studi SI dan TI. Kemudian ada PBO, ini semester 3. Yang sekarang saya hanya di program TI doang. Kemudian ada IT Entrepreneur, ini untuk SI saja di semester genap ya, semester 6 ini saya dapatnya. Kemudian ada multimedia SI dan TI ya. Jadi inilah mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa. Jelas dulu, ada pertanyaan? Silakan. Durasi Zoom kita cuma sampai kurang lebih 40 menit ya. Nggak banyak, nggak lama ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sambil next aja ya. Kemudian poin 2 adalah aturan perkuliahan. Apa aja yang harus dilakukan? Ya, ada offline dan online. Kalau offline-nya itu kalau kuliah normal tidak online seperti ini ya. Karena kita kuliahnya lab, maka kita harus menggunakan alma mater. Kemudian telat maksimal adalah 15 menit dari saya masuk. Kemudian berpakaian sopan. Sopan di sini apa? Nah, ya pasti orang Indonesia sopan lah ya. Sopan di sini biasanya ada mahasiswa yang tidak memakai sepatu, dia kuliah pakai sandal ya. Itu tidak boleh. Kemudian handphone di silent. Kemudian terakhir adalah kehadiran di bawah 75% tidak bisa ikut UAS. Terus yang online bagaimana? Yang ini yang daring nih ya. Menggunakan salah satu alat sebagai berikut ya. Ada boleh pakai laptop, boleh pakai PC ataupun boleh pakai smartphone ya. Pilih aja ya. Kemudian aplikasi yang kita pakai yang untuk media pelajaran daring ini adalah Edmodo dan Zoom. Edmodo ini pasti, kemudian Zoom ini adalah aplikasi atau software alternatif ya. Enggak setiap minggu kita lakukan Zoom kayak gini. Cuman karena ini adalah hari pertama kita kuliah, mungkin alangkah baiknya kita saling berinteraksi antara dosen dan mahasiswa agar ada engagement di sana ya. Kemudian ada cara absensi itu maksimal 7 hari dari saat pos ya. Jadi hari ini saya pos, minggu depan kalau nggak di daftar hadir maka secara sistem itu kelok, kalian dianggap tidak hadir atau alfa. Kemudian mahasiswa yang setiap kali mengikuti Zoom ini minimal mendapatkan C. Artinya apa? Kalian ikut Zoom seperti ini sudah meluangkan waktu seperti ini, itu ada apresiasi dari saya, yaitu kalian mendapatkan minimal nilai C di tangan dengan syarat kalian sudah mengumpulkan nanti ya, melengkapi nilai tugas individu,
tugas kelompoknya ada, kuis ada, kemudian mid testnya juga ada skornya, dan terakhir adalah UAS. Walaupun nilainya rendah dan selalu mengikuti Zoom dari saya apresiasi dengan minimal mendapatkan nilai C. Dan terakhir adalah kehadiran di bawah 75% tidak bisa ikut UAS. Ini sudah umum lah ya, setiap dosen selalu seperti ini tampilannya. Oke, silakan ada pertanyaan masalah rules atau peraturan dari kuliah kita. Pakai alma mater online nggak perlu ya, karena ini kan nggak bisa. Silakan sambil berpikir. Saya kasih waktu 2 menit untuk kira-kira apa yang ditanya. Pak, buat surat nggak kalau nggak masuk? Konyol ya kalau jawab pertanyaan kayak gitu. Silakan. Saya mau lihat dulu sudah berapa sih masuk. Sudah 19 orang udah masuk ya. Ada Desi, ada Naufal, ada Nova, Genta, Taufik, Niki, Dimas, Raffi, Nizar, Alvin, Dava, Dimas, Frisco, Hani, Email, Dimas, Naldi, dan Taufikur ya. Oke, terima kasih ya yang udah hadir ya. Mungkin yang lain mungkin belum bisa join gara-gara ada aktivitas di luar ya. Mungkin kerja atau apa, atau main game ya. Oke lah ya. Ada pertanyaan masalah rules? Oke, sambil nggak ada, sambil kita lanjut aja, gas dulu ya. Materi berikutnya atau slide berikutnya adalah tentang penilaian atau bobot nilai di mata kuliah PBO ini. Perhatikan baik-baik, ini adalah saya pecah-pecah, saya breakdown dari 100%, maka pecah seperti ini. Ada tugas individu ya. Tugas individu ini sifatnya adalah makalah dan soft copy, bukan hard copy, bukan dalam bentuk makalah yang pakai kertas itu ya, tapi dikumpulkan dalam bentuk soft file seperti Microsoft Word, PowerPoint ataupun PDF. Bebas nanti pilih sendiri. Nanti saya menentukan tema apa yang akan diangkat untuk makalah ini. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok bobotnya adalah 20%. Ini presentasi. Nah, ini presentasi bagaimana cara kerjanya. Yang sudah dulu-dulu mahasiswa yang ikut daring sama saya, itu mereka merekam satu persatu per orang videonya. Misalnya ada 5 orang, satu kelompok. Kemudian per orang itu merekam sendiri di rumah, nanti satu orang mengkombinasikan atau menggabungkan semua video menjadi satu, kemudian diupload di YouTube, link YouTube-nya di-post di Edmodo, seperti itu seterusnya. Hanya satu perwakilan, satu kelompok, satu perwakilan untuk mengupload link dari YouTube tugas kalian. Kemudian kuis, mid test, dan UAS itu semuanya dilakukan melalui Edmodo. Dan itu semuanya open book. Presentasinya bagaimana? Kuis 20%, mid test 20%, dan UAS 10%. Jadi bobot nilai UAS itu sedikit, nggak banyak ya. Jadi kalian kerjakan aja tugas individu nih, karena bobotnya di sini adalah 30%. Ini besar sekali ya. Dengan bobot 30% ini, mahasiswa banyak kebantu up nilainya. Mulai bisa mungkin kalau tanpa 30% ini yang harusnya dari C bisa jadi B, karena kalian sudah mengerjakan tugas makalah tadi, tugas individu. Silakan di screenshot ya untuk masalah assignment ini ya, penilaian kalau mau di screenshot. Setiap tahun-tahun sebelumnya ini nggak ada masalah. Selama saya ngajar 3 tahun, mahasiswa nggak ada masalah sama ini. Presentasi mulai dari tugas individu, kelompok. Tapi kalau kalian punya saran, mau coba, Pak, UASnya 30% aja, tugas individunya 10%, ya silakan, nggak apa-apa ya. Tapi saya harap memang tugas individu itu kan bisa ngerjakannya sambil santai ya di rumah, bisa buka internet, bisa Google. Jadi otak kita tuh lagi fresh-freshnya, dan itu bobotnya pun besar 30%. Kalau UAS ini kan biasanya kejar semalam mahasiswa, belajar sebentar, besoknya langsung dihajar kayak gitu. Jadi bobotnya paling enggak 10% lah ya, kecil saya buat. Silakan yang mau bertanya masalah penilaian ini. Silakan. Wah, banyak ya. Udah 24 orang, terima kasih. Ada yang mau nanya nggak nih? Ada Muhammad, siapa nih? Muhammad Nizar. Dia lagi di angkasa dianya.
Lagi di planet ya, outer space. Oke, nggak ada ya. Mungkin sambil jalan, mungkin belum ada yang mau ditanyakan atau masih sungkan ya. Saya next dulu ya. Saya skip dulu. Nilai oke ya, deal dulu nilai ya. Silakan direspon, tolong. Deal, Pak. Deal, Oke. Pak, deal. Deal, Pak. Deal. Ya, ngikut aja Pak yang sudah-sudah ya. Deal, Pak. Aja ya. Oke, next ya. Di poin keempat adalah silabus atau silabus dari PBO itu ya. Silabusnya ini adalah istilah atau materi apa yang akan saya ajarkan di mata kuliah ini. Minggu depan saya sudah masuk tentang ulasan sisap. Ulasan di sini adalah membahas tentang sintak, variabel, tipe data. Lah, ini kan sudah pernah dibahas di algoritma sama struktur data, Pak. Kenapa dibahas lagi? Makanya di sini saya buat namanya ulasan. Artinya merefreshing atau menyegarkan pikiran kita kembali yang lupa di semester kemarin, banyak libur atau banyak aktivitas. Ini saya merefresh kembali atau menyegarkan ingatan kita tentang sintak itu apa, variabel itu apa, kemudian tipe data apa. Kemudian ada berikutnya adalah konsep umum PBO ya. Jadi ini akan saya bahas tentang konsep umum luar ya. Basicnya itu di mana PBO. Apa yang membedakan PBO dengan struktur data? Apa yang membedakan PBO dengan algoritma? Nah, itu nanti akan saya bahas perbedaannya. Kemudian di minggu berikutnya saya akan membahas tentang struktur kelas. Struktur kelas ini terbagi 3, saya pecah ya. Saya akan buat 3 minggu ya. Ini saya akan membahas tentang member variabel, kemudian ada constructor, kemudian ada metode. Dan biasanya di struktur kelas ini saya lakukan tugas kelompok di sini. Kemudian saya akan mengajarkan tentang objek, bagaimana cara mendeklarasikan objek. Kemudian ada metode. Metode itu ada return, ada parameter, method override, dan method overload. Ini semuanya mungkin istilah baru buat kalian. Saya nggak akan bahas di sini karena materinya hari ini bukan untuk bahas yang kayak gini ya. Tapi ini istilah yang biar kalian tahu apa yang akan dibahas per minggunya. Kemudian ada pewarisan dan terakhir adalah polimorfis dari kelas. Kemudian di sini ada tujuan. Apa tujuan jika mahasiswa sudah berhasil atau sudah belajar PBO? Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari teknik pemrograman yang berorientasi pada objek yang meliputi kelas dan objek itu sendiri. Kemudian metode pewarisan hingga polimorfis untuk memecahkan beberapa masalah dengan program aplikasi yang dibuat dengan bahasa Java ya. Kok Java Pak? Ya ini kurikulum lama ya. Kalau kita sudah menggunakan Visual Studio, bahasanya adalah C# ya. Ya, jadi ini adalah silabus dari mata kuliah PBO. Oh, ada penutup ya. Penutupnya simpel aja, menjadi bisa karena terbiasa, tidak bisa karena tidak terbiasa ya. Biasanya kalau mahasiswa di semester awal nih pemrograman atau coding ini agak menakutkan bagi mereka. Karena dia berbicara masalah sintak ya. Ada write line, ada besar, ada kecil, ada sama dengan, ada tambah-tambah, itu kan berkaitan sama angka-angka ya. Berbeda dengan kalau kita ngomongin multimedia. Yang sering suka sama orang itu kan ada warna, ada suara. Kalau ini lebih kepada solid, kaku ya, tampilannya gitu-gitu aja. Kombinasi antara perintah, kombinasi antara logika ya. Itu mungkin karena mahasiswa itu belum terbiasa. Coba dihadapkan dengan sering nonton YouTube atau referensi dari Google ya. Sering dilihatlah sintak-sintak sederhana, mungkin kalau sering dipakai maka bisa jadi terbiasa, nggak ada masalah. Waktu saya di kuliah dulu, saya juga nggak begitu suka yang namanya coding ya. Saya lebih suka yang namanya jaringan waktu dulu, sama desain grafis. Ternyata saat saya setelah saya tamat, itu dunia kerja saya pertama kali, selain di animator, saya langsung dihadapkan di sini ya, Deputy IT Manager. Di sini saya menangani database administrator serta programming. Bahasa yang digunakan waktu itu adalah VB ya, Visual Basic waktu itu. Waktu saya kuliah 2004 sampai 2008, ini bahasa pemrogramannya jadul banget waktu itu. Masih C++. Karena memang bukan ini ya, kurikulumnya masih kurikulum lama waktu itu. Sekarang ya VB ditinggalin, sekarang kan lebih banyak Golang, lebih banyak Python, lebih banyaklah bahasa-bahasa baru ya. Itu tuh belum, jadi waktu itu apa, saya memang mulai lagi dari awal menggunakan bahasa baru VB.
Saya nggak bisa, tapi saya paksakan terus, sampai lama-lama saya bisa. Makanya saya buat istilah tadi, jadi bisa karena terbiasa. Nah, itu yang saya adaptasikan dari pengalaman saya, supaya kalian tahu juga. Kita tuh nggak bisa karena tidak terbiasa sebenarnya ya. Jadi cintailah dulu codingnya ya. Jangan cintai dulu terus game ya. Penutup, ya thank you ya, nggak ada masalah ya. Ada pertanyaan, silakan. Saya mau lihat dulu. 25 jumlahnya ya. 50 orang. Silakan, ada yang mau bertanya? Banyak juga ini ya. Nanya masalah rule, masalah nilai. Nah, silakan. Atau masalah hobi. Pak, hobi game Bapak apa? Silakan. Ya, hari santai lah nih ya. Email ini dulu mahasiswa saya bukan ya? Atau baru ketemu sama saya email? Silakan email, tolong direspon. Email Yolanda. Apa? Ya, Pak. Baru pertama ketemu saya ya? Iya, Pak. Oh iya. Saya kayaknya wajah nggak ini ya, familiar banget rasanya ya. Pasaran, Pak. Pasaran ya. Enggak lah ya. Ya terima kasih email ya. Silakan yang mau bertanya. Karena hari ini adalah hari perkenalan. Jadi kalau tolong mahasiswa yang belum dibuka videonya tolong dibuka ya. Karena hari ini hari kita kenal lah. Kenal antara satu dengan yang lain. Silakan. Ini ada Muhammad Naufal. Iya, mana? Pak, Siapa yang mau nanya? izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Nanti kita ngodingnya pakai Visual Studio apa Iya. pakai software lain? Oke, Dimas ya. Terima kasih ya. Ini ada kendala seperti ini. Bagaimana Pak kalau kita nggak punya komputer? Atau bagaimana cara ngoding kita kalau kita cuma punya handphone? Atau kalau gimana kalau kita punya laptop tapi kita nggak nginstal Pak, nggak kuat Visual Studio-nya ya. Mungkin jawabannya seperti ini, saya share dulu. Bentar ya, saya buka dulu website saya. Ya, ini ya. Kita bisa online di sini dengan compiler yang ada di fasilitas website www. Coba buka onlinegdb.com ya. Di sini bisa kita lakukan. Bentar, baterai habis. Kita sambil nunggu ya. Jadi kita buka aja website alamatnya onlinegdb. Bisa diakses melalui handphone ataupun laptop kalian atau PC yang tidak terinstall Visual Studio-nya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada namanya language atau bahasa. Bahasa yang kita pakai di sini kita gunakan adalah C# ya, bukan C# ya, C# kalau ngomongnya gitu ya. C#, kemudian di sini strukturnya sudah sama persis dengan yang di Visual Studio. Sama kan di algoritma, benar nggak? Ada console readline, ada using. Nah, nanti untuk teknisnya seperti ini. Misalnya console readline, nulis apa nih? Ini kan yang dasar banget ya di algoritma pertama kali. Misalnya hello world. Ini adalah contoh tampilan kita. Kemudian cara untuk compilingnya atau menjalankannya, di sini ada posisi tombol run atau running. Kita run, maka codingnya bisa tampil. Kalau pada Visual Studio namanya kan terminal ya. Terminalnya itu muncul hitam biasanya. Kalau di sini kita run, maka hasil code-nya nanti muncul di bawah. Bentar ya, compiling online program dulu. Internet saya lagi nggak bagus juga di sini. Ups, kata dia ya, reconnect. Bentar. Ini lagi internetnya lagi nggak bagus. Coba saya buka dulu ya. Online GDB. Nah, masih compiling terus. Lambat banget ya.
Suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Ini kayaknya Jelas internetnya Pak, lagi jelas ya. jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak, kalau Hmm. Oh iya, berarti ini kayaknya website dia ya, GDB online-nya. Nah, nanti pokoknya kalau mau coba silakan buka websitenya online GDB. Running time out. Waduh, 10 menit lagi ya. Nah, Ctrl A, paste, run. Tuh, berat sekali ya. Ya, nanti pokoknya saya ulas lagi lah kayak Dimas. Nanti kalau kurang lebih caranya seperti inilah. Ini kayaknya internet saya lagi nggak bagus nih ya. Ada pertanyaan lagi Dimas? Saya rasa nanti minggu depan saya ulangi lagi ya. Kalau internet koneksi saya bagus, nanti saya ajarkan lagi caranya. Berikutnya Itu silakan mau satu bertanya. website doang ya Pak? Oh, banyak ya. Itu Pak. adalah salah satu aja. Salah satu contoh. Salah Ada, iya. satu aja. Ada beberapa ya. Cuman saya sering kepake online GDB. Memang waktu saya kan ngajarin mahasiswa Unja juga ya waktu itu. Saya juga menggunakan online GDB karena mereka nggak selalu menggunakan Visual Studio karena karena berat ya. Sedangkan kita hanya untuk pakai logika aja cara belajarnya ya. Nggak dipakai setiap hari sampai tamat tuh nggak ya. Kan ada Java nanti, ada PHP. Seperti itu. Silakan, yang lain Dimas. Waktu kita nggak banyak ya, sorry. Karena saya cuma bisa online kurang dari 10 menit lagi. Saya mau coba ngobrol sama beberapa mahasiswa ya, karena hari ini adalah hari perkenalan. Saya coba random. Saya mau ke siapa nih ya? Rizky, mana Rizky? Rizky Wijaya. Tolong direspon Rizky Wijaya. Ya Pak, saya. Oh iya, kamu ya. Kamu domisili di mana? Saya Jambi. Saya di Jambi. Jambinya Jambi Lahir juga di Jambi. di Jambi, iya. Maksudnya itu nggak di luar Di kota Jambi kan? Enggak. Enggak ya. Berarti internet aman kalau gitu Aman. Rizky ya. Aman. Oke, terima kasih Rizky. Berikutnya saya coba ke Frisco Adrian. Kamu lagi di mana, Frisco? Frisco, direspon? Halo, Pak. Ya, kamu lagi di mana? Hadir, Pak. Iya, hadir. Kamu di mana? Di luar, Pak. Hadir. Saya bisa lihat kamu hadir, tenang aja. Kamu di mana? Di Jambi, Pak. Iya, maksudnya sekarang kamu lagi di mana? Di pasar. Persijam. Kamu Persijam, ngapain di Persijam? Ya, gimana? Jualan, Pak. Oh, ini ya. Buat yang cewek-cewek cari cowok tuh kayak gini ya. Kayak gitu ya. Dari muda udah jualan dianya. Hebat ya. Semangat kuliahnya bagus ya. Dia sambil kuliah sambil dagang ya. Terima kasih Frisco. Berikutnya saya coba ke cewek dulu ya. Silakan Hani Prastiwi. Kamu lagi ngapain? Lagi di kamar ya? Hani, silakan. Lagi di kamar, Pak. Oh ya. Domisili di Jambi Lagi atau di kamar. Kalau kami itu Pak asli Nipa Panjang, Pak Tanjung Jabung Timur, cuman kami stay di Jambi. Oh, berarti sinyal aman ya, Hani ya? Iya, Oke. aman Pak Wifi. Oke, Hani, terima kasih. Berikutnya saya akan coba ini nih, kayaknya Insan. Ini nih kayaknya YouTuber atau apa ini ya? Atau pro gamer ya? Gamer nih kayaknya nih. Silakan. Insan. Tolong direspon. Iya, Pak. Iya, kamu lagi di mana? Di rumah ya? Apa? Iya, di rumah. Oh iya, domisilinya di mana? Di kota Jambi? Domisilinya di Jambi, Pak. Oke. Kota Jambi, ya. Kamu suka coding atau suka yang lain? Mata kuliah lain? Suka nggak ngoding?
Coding suka. Cuman yang Oke. lain juga suka gitu. Oke, jadi sekarang lagi ini ya, mencari bidang kita tertariknya di mana ya. Biasanya kan mahasiswa itu ada yang suka desain grafis dari awal sampai akhir, buka usaha desain grafis gitu ya. Ada yang jadi konsultan IT, programming ya. Oke, terima kasih Insan. Berikutnya saya coba siapa ya? Nih, kayaknya mukanya pecicilan nih, Rezil. Halo Rezil, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Kamu nilai Pak. algoritmanya berapa kemarin? B, Pak. B ya. Sama siapa dosen sebelumnya? Siapa ya? Loh, nama dosennya. Bentar, Pak, kami cari dulu. Geleng-geleng ya. Kamu cari kemana nama dosennya? Ya udah, Rezil ya. Cari di Edmodo, Pak, sambil buka Oh. laptop. Iya. Oke, Rezil ya. Saya coba berikutnya, next. Ya. Terima kasih, Rezil. Cewek nih ada Nova. Halo Nova, apa Iya, kabar? Pak, sama-sama. Nova, silakan. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Kamu domisilinya di mana? Di Jambi atau di luar kota Jambi? Di Jambi, Pak. Di Jambi ya. Oh. Ya berarti aman lah kalau gitu ya. Mudah-mudahan dapat nilai bagus sama saya ya. Terima kasih ya Nova. Amin. Berikutnya Alvin. Mana nih videonya, Vin? Saya pengen tahu nih. Alvin ya, ini dia. Ini Paskibraka bukan nih? Ya, Pak. Bukan, Pak. Bukan ya. Kamu saya mau nanya apa nih ya? Domisilinya di mana? Domisili di Jambi, Pak. Oh iya, Daerah berarti Mayang. bagus ya. Karena saya tanya seperti ini kenapa kepada semua mahasiswa. Kadang ada mahasiswa kita yang di luar infrastruktur ya, maksudnya internetnya nggak dapet ya. Jadi saya coba satu persatu yang kira-kira di luar kota ya. Nah, coba terakhir nih saya ngomong sama Dimas. Halo Dimas, apa kabar? Dimas mana nih, Pak? Oh, Dimas ada dua ya? Dimas mana? Dimas Ada kamu tiga, Pak. ada tiga. Ada tiga. Ada banget ya. Dimas coba semua nama Saya Dimas. pakai E, Pak. Oh, Dimas Adir, Pak, Adir. Ya, oh. Dimas kamu di mana ya? Yuda, Pak. Dimas Yuda, di mana kamu? Di Saya di kota Jambi, Pak. Kota Jambi. Tepatnya di Telanai-Pura. Oke, berarti Mas. Saya di Jambi, Pak, di daerah Palmerah. Oh, Palmerah berarti Jambi semua ya. Oke, kalau gitu ya. Saya lihat semua kayaknya mahasiswa di sini domisilinya di Jambi. Oke, saya random aja tadi ya. Terima kasih kepada mahasiswa yang Tebo, hari ini udah hadir. Ada yang bungo? Yang mana? Siapa yang bungo tadi? Tebo, Pak. Tebo, Pak, Tebo. Naldi Tebo, Pak. Mana dia? Naldi. Saya ini banyak nih lihatnya, nggak bisa lihat. Nah, sudah, Pak. Nah, paling ganteng tuh, Pak. Siapa? Renaldi. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, kamu di Utebo ya? Iya, dari Tebo, Pak. Oh iya. Oke lah, semangat aja belajarnya ya. Terima kasih. Untuk semua Oh, mahasiswa. semangat, Pak, semangat. Iya. Naldi, oke, terima kasih Naldi. Untuk semua mahasiswa mungkin nggak tiap minggu kita akan lakukan Zoom. Cuman alangkah baiknya memang saya usahakan memang menggunakan Zoom ini ya, karena biar ada interaksi kita. Misalnya ada trouble di coding yang nggak jalan, saya bisa bantu lewat online seperti ini. Tapi tenang aja, nanti saya juga kirim tutorial video cara penjelasan offline-nya, bagaimana hasil coding ini, tujuan coding ini untuk apa, sampai output-nya bagaimana. Oke ya, nggak ada masalah. Saya rasa ada pertanyaan untuk terakhir? Kita singkat aja karena hari pertama aja ya, nggak begitu bahas yang aneh-aneh. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau besok-besok nanya boleh lah ya. Mungkin sambil kuliah besok sambil nanya. Oke, mata kuliah PBO saya akhiri dulu ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih ya. Mata kuliah PBO ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Sampai jumpa kembali. Selamat tinggal, selamat bye ya. Bye.